hari ini. Dia siap melawat kita pada pagi hari ini. Bawa hatimu, bawa penyembahanmu, bawa yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah kita menyembah Tuhan, bukan dari lidah bibir kita saja, tetapi dari hati kita dengan penuh kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu di tempat. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi Sehingga saya persilakan maju ke depan. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 1, mulai ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini nyatakan kepada kita adalah umat yang berbahagia, karena kita selalu memiliki kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini, sementara mungkin masih banyak orang yang ada di luar sana yang tidak memungkinkan keadaannya untuk datang ke rumah Tuhan, tetapi kita diberikan Tuhan kemenangan untuk boleh datang di rumah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita akan datang di hadapan Tuhan, memberikan penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha
betapa mulianya. Katakan namamu, Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. haleluya. Kami mau bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. haleluya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya, kami bawa penyembahan yang terbaik Tuhan. Kita Bersyukur pada kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya. Namamu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. katakan ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, Tuhan
Dengan kasih Kristus, Ibu Yuli akan maju ke depan dan memimpin doa untuk pembukaan. Haleluya. Makasih. Haleluya Tuhan. Kami berdiri di hadirat Tuhan pada pagi hari ini, menyatakan kebesaran kasih-Mu atas kami. Terima kasih Bapa. Kalau sampai pagi hari ini kami boleh masuk di dalam rumah-Mu, kami boleh bersama-sama membawa korban pujian syukur kami kepadamu, karena kami merasakan baiklah Engkau atas kami ya Tuhan. Dan kemuliaan, pujian, hormat, dan segala kebesaran layak bagi Engkau Raja di atas segala raja, yang pagi hari ini kami sembah dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bertatalah Engkau di atas pujian kami, karena kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui ucapan bibir kami yang memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus, besertalah dari awal sampai akhir, karena kami tahu bahwa kami menyembah Allah yang hidup, yang di dalamnya kami menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami menikmati segala kemurahan-Mu, dan kami akan kembalikan dengan pujian dan sorak-sorai kami di hadapan-Mu. Terlebih dahulu layakkan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami akan siap memuliakan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Haleluya. Kita siap memuji Tuhan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Oleh darah anak domba. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Kami boleh layak untuk meninggikan Engkau, menyebut Engkau ya Aba ya Bapa. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. haleluya. Sekarang tiba keselamatan
Kristus. Haleluya. Hanya oleh karena darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya, puji Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa api Pantekosta masih ada dalam diri kita, saudara. Haleluya. Kalau GBDI sudah berulang tahun yang ke-100 dan beberapa tahun ke depan kalau Tuhan izinkan kita juga berulang tahun gereja kita yang ke-100. Ini semua berjalan bukan karena kekuatan kita, tetapi hanya oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus yang bekerja dari awal di tempat ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, hanya oleh karena kekuatan api Pantekosta. Haleluya. Mari bangun berdiri, kita naikkan pujian ini dengan penuh semangat. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala di hati selamanya. Rasanya kalau kita nyanyi api Pantekosta dengan gaya seperti itu, nyamuk aja nggak takut, saudara. Api Pantekosta gitu ya, apalagi iblis. Ayo ketukannya diganti Mars gitu ya, yang lebih semangat. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Glory, terpujilah namamu Tuhan. Api Pantekosta ku punya. Haleluya. Glory, haleluya. Api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala di hati selama. Api Pantekosta, api Pantekosta ku punya, ku biarkan menyala. Terima kasih Tuhan. Api Pantekosta
nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini yang membakar jiwa kita, roh kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Api, 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 api Kristus sudah sekali lagi katakan api Kristus. Api Kristus sudah terima kasih Tuhan. Hanya kuasa Roh-Mu saja Tuhan jadi kekuatan kami. Hanya kuasa api Kristus itu saja Tuhan. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh ditaburi, dikuatkan, disegarkan oleh berita firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap langkah kami Kau tetapkan yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau letakkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Aku ini hamba-Mu Tuhan. Aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Sungguh ku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Haleluya. Dengan segala kerinduan memberikan hidup kita bagi Tuhan. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut
Sudahkah kita memasrahkan hidup kita di dalam jalan yang ditetapkan oleh Tuhan? Masing-masing kita adalah hamba Tuhan. Biarlah jadilah seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan firmankan. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Haleluya. Katakan, Yesus, ku percaya. Kami percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Apapun itu, terserah Tuhan. Terserah pada ketetapan Tuhan. Terserah pada keputusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Kami mau taat di hidup kami Tuhan. Terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Sekali lagi katakan Yesus. Haleluya, ku percaya. Haleluya, Yesus. Sungguh ku percaya. Dengan kasih Kristus, Bapak Pendeta Daniel akan maju ke depan berdoa buat firman Tuhan. Terjadi di dalamku, Yesus. Sungguh ku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kepada Engkau sebagai satu-satunya juru selamat kami. Sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Karena itu kami pagi ini bersama-sama datang ke hadirat-Mu. Kami haus dan lapar kepadamu Tuhan. Kami rindukan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami siapkan hati kami. Kami Tuhan buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, masuk dan tinggal di dalam setiap hati kami. Tuhan, pimpin pemberitaan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dan pimpin kami semua juga jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Supaya kami bisa memahami apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami. Beri kami kekuatan, kesanggupan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa dapat memuliakan Engkau. Hidup kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya pagi ini Kau akan berbicara secara pribadi kepada kami. Dan kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan yang kita miliki, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sangat-sangat baik. Di dalam setiap kehidupan kita sampai saat ini, kalau kita boleh ada, hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan, ya. Dan pada saat ini, Tuhan sudah menyertai perjalanan Bapak-Bapak Majelis Daerah 8 Jawa Timur, yang sudah hadir, Bapak Yanto Tampu Bolon, Bapak Ricardo Nenggolan, ya kalau tidak salah ini secara ya, karena jam kami sudah kenal lama, dan inilah Bapak Majelis Daerah, bagaimana saudara sudah mendengar minggu lalu sudah diumumkan oleh Ibu Yuke, saat ini ada pelantikan anak kami Yokobet Yulia Susanti sebagai Gembala GPDI Ebenezer di Suwaru, saudara ya. Dan terima kasih juga kakak-kakak dari Ibu Yuke ya yang sudah hadir, mungkin para undangan yang lain, mantan-mantan ya pengerja ya jemaat
Ebenezer Suwaru ini, saudara ya. Terima kasih juga buat jemaat yang selama ini sudah bantu doa di dalam kehidupan kami, terutama hamba Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, dan bersyukur juga untuk Ibu Mimin ya yang hadir. Tuhan sudah tolong ya di dalam keadaan apapun sehingga pada saat ini boleh hadir, saudara. Dan saat ini memang ada yang meninggal, salah satu jemaat kami, saudara ya. Tetapi itu semua sudah kehendak daripada Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan sekaligus pelantikan kami serahkan kepada Bapak-Bapak Majelis Daerah 8 Jawa Timur. Kita akan dengarkan pemberitaan firman Allah, boleh menjadi kekuatan kita, berkat pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya berikan, Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Kita bersyukur untuk kesempatan yang berbahagia pagi ini kita bisa beribadah dalam ibadah khusus pelantikan Gembala PDI Ebenezer Suwaru Malang. Bahwa beberapa bulan yang lalu Bapak Ketua Majelis Daerah Jawa Timur didampingi oleh beberapa majelis daerah yang lain sudah datang di tempat ini melaksanakan penetapan emeritus Ibu Rohani kita, sekaligus memberikan surat tugas kepada Ibu Yoke untuk melanjutkan pelayanan penggembalaan sebelum kemudian ditetapkan menjadi gembala definitif. Kenapa demikian? Karena secara administrasi ada beberapa hal yang masih harus berproses dan sesudah itu tuntas, kemudian hari ini dimungkinkan ya, secara administrasi lengkap Ibu Yoke sudah bisa ditetapkan sebagai gembala jemaat. Jadi itu sedikit untuk dipahami oleh seluruh jemaat. Puji Tuhan, hari ini Majelis Daerah menugaskan kami, saya, Pendeta Ricardo Nenggolan, dan Bapak Pendeta Yanto Tampu Bolon MTH, Wakil Sekretaris 3 Majelis Daerah Jawa Timur, untuk melaksanakan pelantikan Ibu Pendeta Pembantu Yoke Bet ya. Gitu. Saya rekan satu angkatan putra Tante Ute yang sekarang sudah di sorga. Ya. Itu sebabnya kemudian Tante tadi bilang beliau sudah mengenal kami lama. Ya, terakhir berarti 25 tahun yang lalu saya sempat berkunjung ke sini. Ya. Dan saya masih ingat bagaimana ramahnya Bapak Gembala kita dulu kepada kami, meskipun hanya siswa sekolah. Itu berkesan. Dulu masih ada ternak kodok ya, masih sekarang. Oh sudah enggak. Puji Tuhan, dan baru hari ini bisa kembali lagi, dan puji Tuhan, Tante Ute masih sehat, jemaat masih ada, diberkati Tuhan. Beberapa tahun lagi katanya gereja ini akan merayakan 100 tahun, begitu ya? Berapa tahun lagi ya? 5 tahun atau 4? 4 tahun, luar biasa.
luar biasa. Jadi sekarang saya sedang menyampaikan firman Allah di sebuah gereja yang telah 96 tahun usianya. Wah, dahsyat. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus, haleluya. Berarti benar ya, dari gereja ini sudah tersebar orang-orang ke seluruh Indonesia, bahkan ke beberapa negara mungkin, dan menjadi saksi. Mari kita buka Alkitab kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Timotius. Dalam 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13. 1 3 1 1 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Jemaat di kota Efesus itu adalah jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Ya, Bapak Ibu jemaat tentu tahu bahwa ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Sudah barang tentu surat itu pertama-tama jatuh di tangan Timotius. Diketahui Timotius. Jadi kalau bisa dikatakan surat kepada Timotius, baik yang pertama maupun yang kedua itu juga tidak bisa dipisahkan atau tidak ya, artinya punya kolerasi sangat terkait dengan bagaimana hati Paulus kepada jemaat di kota Efesus. Nah, saya percaya kalau Paulus mengetahui keberadaan jemaat di Suwaru, maka bagaimana hati Paulus terkait jemaat di kota Efesus pada waktu itu, begitu juga lah hati Paulus tentang jemaat di Suwaru hari ini. Telah 96 tahun jemaat ini ada. Luar biasa. Jemaat membutuhkan pemimpin. Betul? Jemaat membutuhkan pemimpin.
Dan Tuhan tahu pemimpin yang bagaimana yang dibutuhkan oleh jemaat. Dan Tuhan yang menyediakan pemimpin bagi jemaat. Jemaat di tempat ini bersama dengan Ibu Gembala Senior tentu lebih tahu dinamika pelayanan GPDI Suwaru. Ya. Dan peranan, posisi, kapasitas seorang pemimpin sangat penting di situ. Menjadi seperti ini, entah detailnya seperti apa, profil GPDI Suwaru itu adalah dipengaruhi oleh pemimpin. Paulus sebagai senior mengingatkan kepada Timotius, gembala di Efesus, supaya menjadi pemimpin dengan moral yang unggul dan rohani yang dewasa. Moral yang unggul dan rohani yang dewasa. Katakan unggul. Sama-sama unggul. Unggul. Di atas. Melampaui. Kebutuhan pemimpin yang unggul secara moral sangat mendasar. Saya kira tidak perlu lagi saya melakukan disclaimer yang panjang lebar tentang penyebutan suami, ya berarti maskulin. Kenapa bukan istri yang berarti feminin? Kebetulan yang akan dilantik pagi ini bukan maskulin tapi feminin. Saya kira untuk jemaat yang sudah berusia 96 tahun ini bukan hal yang harus dijelaskan ulang ya. Tapi bahwa pemimpin yang unggul, yang mempunyai keunggulan moral, itu kebutuhan yang sangat mendasar dari jemaat, dari gereja. Tuhan tahu itu dan Tuhan yang memberikan pemimpin bagi jemaat. Tuhan tidak akan memberikan pemimpin yang tidak unggul. Tuhan tidak akan memberikan pemimpin yang tidak memenuhi syarat. Tuhan tidak akan memberikan pemimpin yang gak mutu kepada jemaatnya. Tuhan pasti memberikan pemimpin yang baik kepada jemaatnya. Gak ada yang bilang amin. Haleluya. Dan ini sekaligus menjadi tantangan buat Yoke, bahwa menjelang 100 tahun jemaat akan merayakan keberadaan gereja ini. Tampuk kepemimpinan jemaat berada di bahunya. Unggul moral, teladan. Memang sepertinya berat, tapi menurut saya firman Tuhan tidak pernah salah. Amin. Tidak pernah salah tulis. Jadi kalau firman Tuhan Alkitab menulis demikian, itu sesuatu yang mungkin. Yoke bisa bilang mungkin? Pasti? Puji Tuhan. Haleluya.
bercacat. Dapat menahan diri, bijaksana, cakap mengajar, pendamai, bukan pemarah. 96 tahun, entah gelombang apa saja yang sudah menerpa perjalanan GPDI Suwaru. Tapi gereja ini masih ada sampai dengan tahun yang ke-96. Sebuah konfirmasi, pemimpinnya sabar. Pemimpinnya menahan diri. Supaya kemudian menjadi semangat buat pemimpin yang baru, menjadi catatan buat pemimpin yang baru, menjadi modal dasar kelangsungan gereja ini sampai dengan usia 100 bahkan lebih. Bukan hamba uang, tidak cari untung, pendamai, ya. Dihormati, baik di tengah keluarga bahkan di luar jemaat. Berapa banyak pendeta-pendeta kita tidak hanya tampil sebagai leader di internal gereja lokal, tapi juga secara eksternal lintas sinode, di persekutuan-persekutuan sinode, di PGPI, BAMAK, BSKG, dan seterusnya. Bahkan ada yang menjadi ketua rukun warga, berarti dia leader atas lintas budaya, keyakinan, agama. Itu kapasitas seorang pemimpin yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kemudian dewasa rohani, jangan seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Seorang yang tampak sebagai pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dan saya percaya kalau ini model pemimpin atas semua gereja-gereja GPDI di seluruh Jawa Timur, karena kami hadir mewakili Majelis Daerah Jawa Timur, luar biasa, luar biasa. Ya. Tidak akan sulit untuk memenangkan Jawa Timur bagi Kristus. Kemarin pada kebaktian pembukaan Mukerda GPDI Jawa Timur di Baobab Resort, sebuah resort mewah, hotel bintang. Putusan Majelis Pusat memotivasi, mendorong supaya GPDI Jawa Timur mencari dan mendapatkan apa yang sudah hilang, yang dulu ada pada gereja kita. Saya setuju. Saya setuju. Secara spesifik beliau katakan mujizat, revival, tanda-tanda heran, perkara-perkara supranatural. Saya setuju. Setuju banget. Tapi saat saya mendengar dan mencerna tantangan itu, saya berharap supaya kami yang hadir hari itu tidak mengabaikan sisi lain. Yang juga merupakan bukti, yang juga merupakan karya yang tidak kalah penting dari keberadaan Roh Kudus, dari eksistensi api Pantekosta pada gereja kita. Apa itu? Keunggulan moral dan kedewasaan rohani. Bahwa mujizat bisa dan sangat potensial menumbuhkan gereja. Orang akan tertarik dan datang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kerusakan moral dan kekanak-kanakan secara rohani yang tidak kunjung bertumbuh, itu jauh lebih dahsyat, itu jauh lebih besar potensinya untuk menghancurkan apa yang sudah ada.
Maka GPDI Suwaru harus mengerti bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksi. Kuasa di situ bukan hanya untuk melakukan mujizat yang tidak ada menjadi ada. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Bukan hanya itu. Tapi kalau kita jujur pada Alkitab, belajar Alkitab, kalimatnya lebih tepat. Lebih merupakan untuk. Kali lagi. Lebih merupakan untuk. Jadi kuasa itu. Kuasa itu. Kalau dia turun atas, kamu akan menerima kuasa. Kuasa yang diberikan kepada GPDI, kuasa yang diberikan kepadamu dan kepadaku, kuasa yang diberikan kepada GPDI Suwaru yang sudah sampai pada usianya yang ke-96. Lebih untuk membuatmu unggul moral. Lebih untuk membuatmu dewasa rohani. Dan kemudian seperti yang diimpikan, ya, dirindukan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa akan oleh badai yang lain. Tapi sebaliknya perhatikan. Kalau faktor orang datang, kalau faktor orang tertarik, kalau faktor orang minat datang ke gereja, datang pada Tuhan oleh sebab mujizat-mujizat. Kita harus berdoa dan berpuasa. Karena minat ketertarikan yang seperti itu masih sangat mungkin tumbang hancur berkeping-keping seketika oleh sebab ketidakunggulan moral dan ketidakdewasaan rohani yang tercermin pada perilaku-perilaku tak terpuji yang seperti pedang tajam liar membabi buta menyakiti siapapun yang dijangkau. Untuk pemimpin yang baru yang akan dilantik dan semua yang mau dipimpin, ya, saya melihat suatu pemandangan yang membangkitkan pengharapan pagi hari ini. Ya, ada pemimpin baru dan masih banyak yang mau dipimpin. GPDI Suwaru pada usia yang ke-100. Saya kasih kalian PR ya. GPDI Suwaru pada usia yang ke-100. Tidak akan begini-begini terus. Akan ada dan harus ada yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Roh Kudus yang menyertai gereja pada awal, Roh Kudus yang sama akan menyertai gereja ini lebih lagi. Supaya jemaat dan pemimpin di gereja ini punya kerelaan hati untuk hadir, untuk pada posisinya menurut tuntunan Roh Kudus. Menurut tuntunan Roh Kudus. Karena kalau ada pertanyaan, bagaimana bisa mencapai itu Bapak Pendeta? Cuma 2. Berapa? 2. 1 ingat firman, 2 taat firman. Kalau cuma hafal firman tapi tidak taat, ahli Taurat, Farisi, yang Yesus bilang, kamu seperti kubur. Dilabur putih, di luar tampak bagus, tapi di dalam busuk, bau. 2. Yang pertama apa?
Yang pertama apa? Ingat. Nah, supaya ingat, baca tiap hari, baca tiap waktu. Waktu khotbah dengar baik-baik ya. Jangan dengar firman jualan. Ada di sini dengar firman terus jualan atau belanja, Shopee. Ya. Enggak ya? Dan kemudian taat. Taat itu adalah latihan. Mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Prosesi pelantikan akan dilaksanakan. Saya mengajak kita tunduk kepala sebelum saya serahkan pelayanan selanjutnya kepada Bapak Pendeta Tampu Bolon. Bapak, kami tunduk diri sudah kami mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur buat perhatian-Mu, pemeliharaanmu bagi jemaat GPD Suwaru sampai pada tahun usianya yang ke-96. Luar biasa. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan sangat baik. Dan hari ini Engkau memberikan hadiah bagi jemaat. Pemimpin yang daripadamu, yang telah Kau perlengkapi, dan yang akan terus diurapi oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh berpengharapan di dalam Tuhan. Akan lebih maju, akan lebih bertumbuh. Akan lebih dahsyat jemaat ini bagi Tuhan. Betapapun mungkin akan ada yang hadang, ada yang merintangi, ada persoalan-persoalan. Tapi Tuhan bersama dengan jemaat. Tuhan bersama dengan pemimpin di tengah-tengah jemaat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh mandat dari Ketua Majelis Daerah Bapak Pendeta Dr. Adi Sujaka dan Pendeta Dr. Hari Mulyono sebagai Sekda, mempercayakan kami berdua untuk melaksanakan pelantikan Gembala Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI Jalan Ahmad Yani nomor 8 Suwaru di Malang Selatan ini. Saya mengundang saudari Ibu Pendeta Pembantu Jokebet Yulia Susanti untuk berdiri di hadapan kita semua. Saya akan bacakan surat keputusan nomor 199/MD Gatar Jatim /SK Gatar GJ /9 Romawi /2021 tentang pengangkatan gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Suwaru, Pagelaran Kabupaten Malang, wilayah 17 Malang Selatan, berdasarkan 1. Anggaran dasar Gereja Pantekosta di Indonesia. 2. Anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia bab 6 pasal 13 ayat 5, bab 7 pasal 14 ayat 5. 3. SKMP nomor 006/MP/GPDI /8 Romawi Gatar 17
Jakarta 16 Agustus 2017. 4. Keputusan Majelis Daerah GPDI Jawa Timur pada tanggal 6 September 2021 memutuskan menetapkan pendeta pembantu Jochebed Yulia Susanti sebagai gembala jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Ahmad Yani nomor 08 Suaru, Pagelaran, Kabupaten Malang, wilayah 17 Malang Selatan. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan, garing ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki seperlunya. Ditetapkan di Malang pada tanggal 6 September 2021, Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia Jawa Timur, Ketua Pendeta Dr. Adi Sujaka MTH ditandatangani, Sekretaris Pendeta Dr. Hari Mulyono MPDK ditandatangani, dan ada tembusan kepada berbagai pihak. Baik, kita akan menjadi saksi untuk mendengarkan janji kesetiaan yang akan diucapkan oleh PDP Jochebed Yulia Susanti. Ikuti saya. Janji kesetiaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas pelayanan sebagai gembala jemaat GPDI Suaru Pagelaran, wilayah 17 Malang Selatan, bahwa saya akan mentaati firman Tuhan ADART-GPDI keputusan dan penetapan GPDI Jawa Timur, bahwa saya akan taat kepada pemerintah, pimpinan gereja, serta memegang rahasia gereja dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Baik, silakan berlutut. Bapak Ibu Saudara, kita berdiri dan nyanyikan satu pujian, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi di tempat ini. Saya mengundang untuk ikut hadir di depan, mengelilingi. Ada hamba Tuhan di sini tadi, silakan. Nanti kami Majelis Daerah akan berdoa untuk pelantikan ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Silakan suaminya juga ikut berlutut didoakan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Setelah
kami Majelis Daerah GPDI Jawa Timur menerbitkan dan membacakan surat keputusan, dan setelah Saudari Yokebet Yulia Susanti mengucapkan janji kesetiaan, hari ini kami hamba-hambamu yang Engkau berikan mandat di Jawa Timur ini, ya Allah, akan melantik, mendoakan secara khusus bagi pendeta pembantu Yokebet Yulia Susanti. Kami melantik sebagai gembala GPDI Swaru. Turunlah berkat khusus dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Urapanmu turun, otoritas kuasamu nyata dalam nama Yesus. Bersama dengan suami Engkau berkati, sehati sepikir. Bersama dengan hamba Tuhan senior Engkau pakai, dan bersama dengan semua jemaat Engkau tolong supaya GPDI Ebenezer Swaru yang 4 tahun lagi melayani di daerah ini 1 abad, kuasamu semakin dinyatakan, pekerjaanmu semakin berkembang.
Yes. Kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Matur nuwun Gusti, kula matur nuwun. Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan dari Majelis Daerah GPDI Jawa Timur, Bapak Pendeta Ricardo Nenggolan dan juga Bapak Yanto Nambubolon buat setiap pelayanan yang diberikan kepada kami Jemaat GPDI Ebenezer Suwaru, khususnya kepada saya pribadi. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada seluruh jemaat. Kami mengucap syukur buat setiap doa-doa saudara. Kalau kami boleh ada tetap setia melayani Tuhan, itu tidak terlepas dari doa-doa dari sidang jemaat yang ada yang selalu mengasihi kami. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Om Daniel Kusyono dan juga kakak-kakak yang boleh hadir pada pagi hari ini untuk turut mendoakan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dengan berkelimpahan. Haleluya. Selamat pagi, saudara. Tak lupa saya mengucapkan selamat kepada Ibu Yokebet Yulia Susanti yang sudah dilantik hari ini menjadi Gembala Sidang GPDI Ebenezer Suwaru, dan saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 19 September 2021. Ibadah hari Minggu tetap jam 7 pagi diadakan di tempat ini, dan untuk worship leadernya nanti Bapak Victor, kemudian untuk singers
Ibu Rona dengan Bapak Yanto untuk Bapak Yanto yang di Suwaru ya, bukan Bapak Yanto Tahu Bolon. Ternyata ada nama sama ya. Kemudian untuk multimedia nanti Saudari Mega, untuk tim musik Saudari Angel, Saudara Calvin, Saudara Markus dan Bapak Mul. Kemudian untuk penerima tamu Saudari Kesia dan Saudara Eka. Untuk kolektan minggu depan Ibu Ruth dari Banjarjo dengan Ibu Diah. Dan untuk hari Minggu setelah ibadah minggu depan akan diadakan pemuda remaja bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nanti yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari Bapak Yohanes Victor Abadi. Dan untuk hari ini setelah ibadah ini ibadah pemuda remaja ditiadakan hanya untuk hari ini, tapi untuk minggu depan tetap dilaksanakan kembali. Terima kasih untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani di sepanjang ibadah pada pagi hari ini, untuk WL, Ibu Yoke, untuk para singer, Bapak Ibu yang ada, kolektan dan penerima tamu dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita yakin bersama bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Sukacita daripada Tuhan melimpah dan kita percaya di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan pun sempurna atas kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan dan mungkin Ibu Gembala akan memberikan pengumuman yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ini Ibu Yuli yang sudah memberikan pengumuman. Ya, terima kasih buat bapak-bapak majelis daerah hadir kok. Yang narik itu juga dari samaan ya, Ibu Rona Tambunan ya. Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita sudah hampir tahun yang melayani Bandrio, orang tua dari mertua saya perempuan, saudara ya. Dilanjutkan oleh Bapak Prapto Bandrio Marto, mertua saya ya. Itu kami suami istri melayani kami lagi hari Sabtu tahun karena Pak Joko Sumarto
bagi Tuhan. Haleluya. 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 Ulanglah, terimalah berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu. Diberkatilah anak keturunanmu, masa depannya penuh pengharapan. Pulanglah, terima bawalah berkat damai sejahtera Bapa, dari sayang, rahmat, cinta Tuhan Yesus, kemuliaan, kuasa, sukacita yang dikerjakan dalam persekutuan Roh Kudus, memelihara engkau dan seisi rumahmu, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.